Epenu shalom alaihim. Shalom alaihim. Alaihim shalom. Epenu shalom alaihim. Ayo. Epenu shalom alaihim. Epenu shalom alaihim. Epenu shalom alaihim. Epenu shalom 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 alaihim. Epenu shalom alaihim. Epenu shalom alaihim. Epenu shalom alaihim. Epenu shalom 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 alaihim. Ku bawa damai bagimu, ku bawa damai bagimu, ku bawa damai bagimu, ku bawa damai 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 bagimu, ku bawa damai bagimu, ku bawa damai bagimu, ku bawa damai bagimu, ku bawa damai 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 bagimu. Shalom maberit, shalom maberit, shalom shalom, leritraot leritraot, shalom shalom, shalom maberit, shalom maberit, shalom shalom, leritraot leritraot, shalom shalom. Kita berdoa. Dimuliakanlah Engkau Bapa di sorga, El Sebaot, pencipta langit dan bumi. Kami sudah bernyanyi memuliakan Engkau bahwa kami saling membawa damai satu sama lain. Dan kami percaya damai itu berasal daripadamu. Damai dunia ini hanya sementara, tapi damai surgawi untuk selama-lamanya. Baik kami di dunia ini maupun nanti di Samayim di surga. Kiranya damai ini menyertai kami seluruh di sini, baik yang ikut dalam ibadah maupun hanya di selnya masing-masing. Dan berkat-Mu hanya untuk kami semua, janganlah kiranya demikian. Namun berkat-Mu turun kepada keluarga kami, turun kepada semua orang yang kami kasihi, yang jauh daripada kami. Berkat-Mu turun juga kepada Kapolda, Wakapolda, semua direktur, semua kasat-kasat, semua polisi, jajaran yang terendah sekalipun. Terutama Tuhan sekarang merayakan Hari Bayangkara yang ke-77. Dan umat muslim merayakan Idul Adha. Tuhan, kami berdoa Hari Bayangkara dan Hari Raya Idul Adha, Tuhan memberkati kami bangsa Indonesia ini, agar penuh dengan kemuliaan-Mu, penuh dengan pengajaran-Mu, penuh dengan pengajaran untuk kami boleh beribadah secara benar. Terima kasih Tuhan. Bolehlah kiranya di Indonesia ini kerukunan beragama, tentu dengan damai yang daripadamu. Bukan damai yang sepotong-potong, tapi damai yang utuh dari sorgawi, sehingga kami tidak keliru menerima damai. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau beribadah lebih lanjut. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau merenungkan dafar-Mu. Tuhan, apalah kiranya kami adalah masih daging dan darah. Kuduskan, sempurnakan, sucikan hati dan pikiran, jiwa dan batin. Biarlah roh kami bersama dengan roh suci pada saat ini, sehingga semua ibadah kami tidaklah bercacat di hadapan-Mu. Terima kasih, nanti kami menjalankan baptisan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan nanti juga kami melaksanakan perjamuan kudus, untuk kami boleh memperingati, untuk kami boleh makan daging-Mu dan minum darah-Mu, agar kami Tuhan layak masuk dalam kerajaan sorga. Bapa, hanya kami minta di dalam urapan-Mu ini kepada kami semuanya. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saya mau cerita kepadamu satu kisah. Terlalu lama kita buka-buka Bible ini, dan saya yakin saudara pernah mendengarkan anak yang hilang. Sudah? Ada dua bersaudara. Ayahnya kaya raya,
memiliki banyak karyawan dan ternaknya. Di daerah itu katakanlah keluarga ini paling kaya. Suatu ketika anak bungsu menjelang dia remaja berbicara kepada ayahnya. Dia katakan begini, "Bapa, berikanlah bagianku yang layak kuterima daripadamu." Artinya warisan sebelum ayahnya meninggal, bapaknya dia sudah minta. Rupanya zaman dulu bisa, dan zaman sekarang pun terjadi terkadang ya, khususnya Cina ya, ada Cina juga. Terkadang bisa dilaksanakan. Saya dengar begitu. Kalau orang Batak hampir tidak pernah tunggu bapaknya dulu mati. Ya. Kasih bagianku katanya. Terus tahu nggak ceritanya, ingat selanjutnya? Jangan dulu nakku. Engkau belum cukup dewasa. Dia masih anak lajang. Engkau belum bisa memegang uang sebanyak itu. Tunggulah engkau semakin dewasa. Tapi dia ngotot. Singkat cerita, diberikan bapaknya lah bagiannya. Sudah, dia terima bagiannya. Merantaulah dia ke negeri yang jauh dari tempat bapaknya ini. Dalam perjalanan sampai di tujuannya, dia menghambur-hamburkan uangnya itu. Kalau zaman sekarang ini saya yakin sudah narkoba lah dia. Sudah dangsa-dangsi. Sudah hotel lah, bukan kos-kosan dia tinggal. Ya, hotel berbintang lah tempatnya. Jadi masuk dalam cerita ini habislah uangnya. Melamarlah dia ke perusahaan ternak babi. Ya. Memberikan babi-babi makan tugasnya untuk boleh dia makan karena sudah habis uangnya. Sudahlah, saya kerja di ternak babi, yang penting saya tidak kelaparan. Singkat cerita, suatu ketika tidak cukup makanan yang diberikan majikannya kepada dia sehingga dia mau makan nasi babi itu. Terus tuannya melihat, jangan makan nasi babi milik babi-babiku itu. Karena makananmu sudah diberikan setiap hari. Sakit hatinya. Nasi babi tidak bisa kumakan. Bapakku begitu kaya raya, karyawannya banyak uangnya, cukup berlebih-lebih makanan. Nasi babi, Pak, aku tidak dikasih makan. Padahal nasi babi yang mau kumakan. Menangislah sejadi-jadinya dia. Pada saat itu rindulah dia pulang. Bapak, aku mau pulang. Tidak mungkin aku bisa lama-lama di sini. Makanan tidak cukup. Di rumah Bapak banyak makanan. Semua karyawan berlebih-lebihan makanan dan gaji dan rumah. Ampuni saya, minta ampunlah dia, pulanglah dia. Di tengah perjalanan saudara bisa bayangkan, seorang pekerja tukang nasi babi dikasih makan, tentu bajunya pun tak benar lagi. Kita bisa bayangkan ya. Yang dulu sepatunya mewah, bajunya mewah, tidak ada lagi. Compang-camping dia pulang. Dari jauh bapaknya lihat anaknya ini, masih dia kenal anaknya ini. Berlari bapaknya ini mengejar anaknya dari kejauhan. Saudara ingat peristiwa itu? Anaknya tidak mau dipeluk sama bapaknya. Jangan peluk lagi aku, Bapak. Aku bukan anakmu lagi. Aku mau melamar jadi karyawanmu. Aku mau jadi budakmu. Di rumah Bapak berlebihan makanan. Terimalah aku jadi budakmu, jadi karyawanmu seperti yang lain-lain. Menangislah bapaknya ini. Engkau anakku, tetap anakku. Dikejarnya anaknya ini, tetap dipeluknya begini sekalipun bau tai babi. Mari kita pulang, mari kita pulang. Singkat cerita, dibawalah anaknya ini. Dan semua karyawan dipanggil, teriak-teriaklah dia. Mari kita berpesta pora saat ini. Potong lembu tambun. Kasih dia sepatu mewah. Kasih dia mahkota. Kasih baju yang mewah. Anakku yang dulu mati sudah hidup kembali. Anakku yang hilang sudah kutemukan lagi. Mari pesta pora.
terjadilah pesta pora itu. Artinya pesta yang luar biasa itu pengertiannya, lebih dari yang biasa. Abangnya pulang, dia bertanya sama karyawan di sini, apa yang terjadi? Aku pergi tadi tidak ada apa-apa. Adikmu yang dulu hilang sudah pulang kembali. Datanglah sifat manusia itu, cemburulah dia. Dia bilanglah sama bapaknya, dari dulu aku tidak pernah kau sembeli anak kambing pun. Aku tidak pernah kau bikin pesta. Anakmu yang bungsu ini sudah berpoya-poya menghabiskan bagiannya. Kau bikin dia seperti raja. Kau bikin dia berlebih-lebihan di kampung ini. Apa kata bapaknya? Bukankah kita layak bersukacita? Bukankah kita layak beria-ria? Orang yang tadinya kita kira mati dia hidup. Orang yang tadinya hilang dia kembali lagi. Kau tetap anakku, bagianmu tetap bagianmu. Hartaku adalah harta kalian. Mari kita bergembira. Untunglah sadar abangnya ini. Akhirnya dia menyesal rasa cemburu. Apa yang kita ambil dari cerita ini? Ini sudah sering diceritakan tatkala saudara sekolah minggu dan sebagainya. Peristiwa ini jangan pernah lupakan. Kalau saudara bikin temanya adalah pertobatan, tirulah sifat daripada seorang bapa. Tirulah sifat bagaimana anak yang jauh dari bapa. Ada penyesalan, dan ada rendah hati, dan mau melakukan yang terburuk sekalipun dia bertanggung jawab akan kesalahannya. Bawalah ini kepada diri kalian masing-masing, kawanku. Umpamakanlah kalian seperti anak yang hilang ini. Jadi ini suatu peristiwa yang bisa kita adopsi, yang bisa kita cerna secara rasio, bahwa memang sekalipun jarang terjadi, tetapi saya yakin di dunia ini pasti ada juga yang terjadi seperti itu. Karena ada penyesalan dan tidak mau mengulang kembali. Dan bapaknya kita harus membuat khotbah dari sini, ada pengampunan. Ada pengampunan. Jadi saudara mencerna khotbah ini kalau terjadi kepadamu sebagai seorang bapak. Kalau terjadi ini kepadamu sebagai seorang anak yang hilang itu. Jadi ambillah arti dan makna daripada cerita ini. Yang paling penting saya ulangi lagi, ada penyesalan dan mau pulang, dan ada rendah hati. Dia merendahkan hati dan mau mengaku kesalahan. Dari bapaknya kita lihat seorang bapak tetap bapak yang mengasihi, seperti Tuhan kasih setianya tidak pernah luntur dan tidak pernah berubah. Sekalipun saudara bersalah, demikian juga Tuhan kita. Sekalipun saudara bersalah kepada Dia, saudara dikasihinya. Inilah perbedaan hukum Taurat. Kalau hukum Taurat saudara bisa dihukum mati. Saudara mengintip orang mandi, matamu dicungkil. Saudara mencuri, tanganmu dipotong. Saudara berzina, saudara dirajam, dilempar dengan batu dengan sampai mati. Itu hukum Musa yang berlaku juga dihukum di Muslim. Kalau kita lihat dalam kitab Al-Quran dan sebagainya. Saya tidak katakan tidak berlaku sekarang, masih berlaku, cuma disempurnakan, bukan untuk mematikan lagi hukum Taurat itu, tetapi menghidupkan dengan kasihilah Tuhan Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Inilah dua hukum ini sekarang yang terjadi setelah dia mau menjelma di dalam Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, bahwa saudara bisa diselamatkan.
Kalau hukum Taurat saudara akan mati sekejap saja. Bukankah saudara bersyukur hukum yang baru yang dikasih kepadamu kawan? Saya ulangi lagi, bukan saudara dilayakkan membunuh, mencuri, berzina, berbohong, menduakan Tuhan dan sebagainya. Tidak, tetap itu berlangsung. Namun saudara, ada belas kasihan, ada pengampunan. Pengampunan itu nyata, bukan nanti setelah saudara mati. Saat ini saudara lihat bagaimana anaknya itu datang. Langsung terjadi apa? Pengampunan langsung terjadi. Kau tetap anakku. Dipeluknya malah anaknya ini. Itulah kasih setia yang tidak pernah berubah. Manusia saja bisa melakukan itu, apalagi dia yang merencanakan manusia, makhluk yang paling dicintai, makhluk yang diberikan roh yang hidup. Hanya manusialah memiliki roh yang hidup. Tumbuh-tumbuhan, binatang, gunung, lembah, halilintar semua tidak punya roh. Bintang, bulan semuanya. Hanya manusia yang memiliki roh yang hidup. Baik saudara sebagai orang berdosa, baik saudara sebagai orang yang saleh, sama-sama punya roh yang hidup. Tinggal persoalannya, rohmu diarahkan kemana nanti? Kepada nerakakah atau kepada sorga atau sama ini? Jadi yang saya mau katakan saudaraku, nanti kita melaksanakan perjamuan kudus. Sebelum perjamuan kudus saya sudah tanyakan tadi, siapa yang belum dibaptis haruslah selayaknya dibaptis. Kalau saudara waktu kecil dibaptis, saya kira ini bukan lahir daripada hati nurani. Ada banyak dari kecil sudah dibaptis tapi dia tidak mengerti. Sesungguhnya setelah saudara mengerti, dewasalah baptisan yang sempurna. Anak kecil belum tahu apa-apa. Dan Yesus sendiri dibaptis pada saat umur 30 tahun. Ingat itu. Yesus hanya disunat. Sunat itu bukan ajaran agama. Sunat itu bukan ibadah. Sunat itu adat. Tapi baptisan itu adalah ajaran agama. Ya, mau saudara disunat, ya secara badani silakan saja. Itu adat Yahudi. Adat Yahudi. Termasuk perpuluhan itu adat Yahudi. Dan ajaran agama dikombinasikan. Saudara mau mengikuti hukum Yahudi, hukum Musa, silakan saja. Tetapi saudara harus siap mati kalau saudara memperkosa orang. Saudara harus siap untuk dilempar batu kalau saudara mau berzina. Saudara harus siap tangannya dipotong, matamu dicungkil tatkala saudara mengintip orang mandi dan sebagainya. Itu konsekuensinya. Jadi jangan saudara tunduk dengan hukum Yahudi, hukum Musa, tapi saudara mau diadili dengan hukum Kristus. Itu munafik namanya, tidak konsekuen. Karena sudah tertulis tidak seorang pun bisa diselamatkan dengan hukum Taurat itu, hukum Musa itu. Tidak akan bisa orang bisa selamat daripada itu. Karena saudara melihat orang dan saudara tergiur pun sudah berzina. Jangankan saudara berhubungan badan, pikiranmu saja sudah berzina. Saudara menduakan Tuhan sudah berzina. Tuhan itu ada satu. Tuhan itu El-Echad. Tuhan Maha Esa, cuma satu. Memiliki Tuhan-Tuhan yang lain, saudara sudah berzina. Seharusnya dihukum mati kalau berdasarkan hukum Yahudi. Jadi inilah yang bisa saya sampaikan untuk memberikan khotbah kepadamu kawan, merenungkan firman Tuhan sebelum saudara dibaptis dan sebelum saudara mengikuti perjamuan kudus. Perkataan Bible mengatakan tanpa saudara dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan tanpa saudara memakan dagingku dan minum darahku, engkau tidak layak menempati rumah yang untuk selama-lamanya. Karena itu setiap orang Kristen, bukan agama Kristen, orang Kristen haruslah dibaptis secara sempurna dan haruslah ikut perjamuan kudus yang sebentar akan kita lakukan. Amin.
Bagi saudara yang mau dibaptis, silakan maju ke depan. Di sini saja. Memanjang saja begini, ya gitu. Sudah. Nanti kalau saya sebut namanya, silakan namanya yang jelas. Ya. Siapa yang mau dibaptis silakan. Kalau dibaptis itu cukup sekali ya. Ya, tidak usah berulang-ulang. Atau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu cukup sekali. Dan saya ingatkan sekali lagi, baptisan yang dilakukan Yohanes Pembaptis adalah baptisan pertobatan dan baptisan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Maka itu tidak ada anak kecil waktu itu. Malah imam-imam kepala, bayangkan, kepala-kepala gereja yang datang bersedia dibaptis. Jadi inilah baptisan yang benar. Bukan bayi dibaptis, enggak. Bayi tidak tahu apa-apanya. Dan saya ingatkan sekali lagi, Yesus sendiri dibaptis tatkala usia 30 tahun. Karena Yesus itu juga manusia biasa seperti aku dan kau. Ya, sekalipun dia 100% adalah jelmaan daripada El Sebaot, tapi dia juga rupa manusia di bawahnya. Dia makan dan minum, dan dia juga dalam pencobaan iblis, sama seperti kita. Iblis pun mencobai dia, tapi tidak pernah dia kalah. Amin. Saudara siap? Ada 5 orang mau dibaptis? Siap. Saudara rindu diambil videonya? Mau? Siapa yang tidak mau? Tidak mau bisa. Saudara tidak mau, karena ini peristiwa yang sampai umurmu terkenang. Tidak mungkin 2 kali lagi saudara melakukan pembaptisan. Kalaupun nanti di penjara dilakukan, saudara sudah menolak. Di Polda saya sudah dibaptis oleh pendeta Daniel Pardere. Cukup sekali. Tapi perjamuan kudus ini harus berulang kali. Mau 3 kali, 5 kali setahun silakan. Ya. Jadi agak ke sana biar jangan nampak videonya. Silakan ambil. Silakan. Udah. Mari berdiri. Ya hikmat, ya hikmat. Ya. Sebutkan namamu. Hasan. Hasan, aku baptis engkau dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ini adalah baptisan pertobatan dan baptisan di mana engkau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah, lewat baptisan ini engkau layak diterima dalam kerajaan surga. Biarlah Tuhan menguatkan engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jimmy, aku baptis engkau dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Biarlah baptisan ini adalah baptis pertobatan kepada Dia, dan baptisan ini menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya yang hidup. Terjadilah kehendakmu kepada Dia. Mampukanlah Dia semakin dewasa akan iman dan percayanya, bahwa dari sekarang Dia menjadi warga kerajaan surga. Acung, aku baptis engkau dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Baptisan ini adalah baptisan pertobatan, dan baptisan ini menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Biarlah berlangsung baptisan ini Tuhan untuk menguatkan dia, agar dia boleh menjadi warga kerajaan surga. Dalam nama Yesus. Khotlan, aku baptis engkau dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Terjadilah kepada dia Tuhan baptisan surgawi, dan engkau akan membaptis dia dengan Roh-Mu, sedangkan hamba-Mu membaptis dia dengan air. Inilah baptis pertobatan dan baptisan menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya yang hidup. Oke.
Putri, aku baptis engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Baptisan pertobatan kepadamu untuk meninggalkan segala kejahatan, meninggalkan hal yang keji yang selama ini kau lakukan, dan baptisan ini menerima engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Terjadilah kehendaknya Tuhan, berkat anugerah dan kekasihan-Mu kepadanya. Haleluya, amin. Sudah? Sekarang kita masuk dalam